Oke, teman-teman, selamat siang semuanya. Bagaimana kabar kalian yang masih punya hutang di pinjol? Saya doakan semoga kita semua yang masih punya hutang di pinjol panjang umur, sehat selalu, dimudahkan rezekinya, dan mudah-mudahan kita semua bisa melunasi hutang-hutang kita. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Di video kali ini ada berita terbaru dari kontan.co.id. Bahwa hutang pinjol di Indonesia tembus 501,83 triliun rupiah. Nah, angka ini lebih banyak daripada bulan sebelumnya ya teman-teman. Di bulan Maret tahun 2025 hutang pinjol itu menyentuh 75,44 triliun rupiah. Nah, sedangkan di bulan Juni tahun 2025 hutang pinjol mencapai 501,83 triliun rupiah. Nah, di sini sudah jelas ya teman-teman bahwa hanya perlu waktu 4 bulan saja hutang pinjol di Indonesia itu meningkat hingga ratusan miliar. Wih, keren. Terus ini ada ibu-ibu ya, pegang apa ini? Stop bayar pinjol. Nah, ini banyak banget ya yang demo. Lihat, stop judi online. Wah, ternyata ada juga ya yang demo bawa-bawa nama pinjol. Stop bayar pinjol, yo. Nah, teman-teman, di sini sudah jelas ya bahwa yang galebai pinjol itu bukan hanya kamu. Yang galebai pinjol itu banyak sekali. Saya, Anda, kalian semua, mereka galebai di pinjol. Bukan 1 juta, 2 juta loh. Bahkan ada yang puluhan juta, ratusan juta, banyak. Jadi, resiko galebai pinjol itu kan kita pasti diteror lah sama debt collector ya. Diancam. Terus, wah pokoknya banyak yang nge-WA, banyak yang nelpon setiap hari ya teman-teman. Nah, kita nggak usah takut. Dengar baik-baik, saya tidak akan pernah bosan untuk mengingatkan kalian tentang hal ini. Kerjaan debt collector pinjol itu hanya untuk mengancam Anda supaya Anda takut, panik, pusing, stres. Pada akhirnya Anda itu galih lobang, tutup lobang, buka hutang baru untuk menutupi hutang yang sebelumnya. Betul nggak? Nah, makanya saya itu sudah bilang berapa kali, jangan pernah sekali-kali kamu melakukan sesuatu yang ilegal untuk melunasi hutang pinjol. Seperti mencuri, merugikan orang lain, merugikan keluarga, bahkan merugikan diri sendiri untuk melunasi hutang pinjol. No, memang betul semua hutang wajib untuk kita bayar. Itu juga kalau Anda sudah mampu. Intinya konsepnya ada 2. Ada uang, kamu bayar. Gak ada uang, ya udah kamu galebai dulu saja. Simple kan? Jadi hutang pinjol ini nggak usah dibawa pusing, nggak usah dibawa stres. Ya, DC pinjol mau ngancem kek, mau ngelaporin kek, kita harus siap. Karena itu resiko buat kita yang galebai di pinjol. Betul nggak? Nah, makanya ya teman-teman, buat kalian yang masih punya hutang di pinjol, please, jangan takut, jangan panik, jangan pusing, jangan stres. Semuanya akan baik-baik saja, asalkan Anda kuat mental. Fokus usaha, ibadah, berdoa. Saya yakin suatu saat nanti kamu pasti bisa melunasi hutang-hutang kamu. Amin. Nah, terus apa sih Bang? Resiko galebai pinjol itu resikonya cuma ada 3 teman-teman. Ya, nggak apa-apa. Saya terus mengulangi ini supaya kalian paham. Resiko galebai di pinjol itu ada 3. Slick OJK artinya nama kita akan di blacklist oleh OJK
dan kita sangat sulit untuk mendapatkan pinjaman lagi di masa yang akan datang. Nah, yang kedua juga sama, soal BI checking. Nah, BI checking itu menghitung skor kredit kita. Kalau skor kredit kita buruk, ya yang namanya galbay lah, pasti skor kreditnya buruk ya. Nah, kalau skor kredit kita udah buruk, kita sangat sulit untuk mencicil rumah, cicil motor, pokoknya ya kredit-kredit lah. Kita sangat sulit untuk mendapatkan pinjaman. Nah, yang ketiga, ini nih yang paling sulit. Menghadapi debt collector pinjol ya. Karena setiap aplikasi itu berbeda-beda, teman-teman. Ada yang ada DC lapangan, ada juga yang enggak ya, tapi semoga aja kalian aman. Oke, semoga aja kalian aman, berdoa aja sama Tuhan lah. Ya Allah, selamatkan hambamu dari debt collector pinjol. Ya, nggak apa-apa, kita berdoa aja sama Allah. Nah, resiko terberat galbay di pinjol itu kan menghadapi debt collector. Nah, ternyata menghadapi debt collector pinjol itu tidak semenakutkan yang Anda bayangkan. Oke, kalau ada debt collector datang ke rumah kita, hadapi saja. Berani berhutang, harus berani berhadapan dengan debt collector. Betul nggak? Berani galbay, ya kita harus berani untuk bertanggung jawab. Betul nggak? Makanya, ingat baik-baik buat kalian yang galbay di pinjol itu, kalian harus siap. Siap mental. Siap untuk diteror. Siap untuk diancam. Siap berhadapan dengan debt collector. Bahkan jika debt collector melaporkan Anda ke kantor polisi, Anda harus siap. Kenapa harus takut? Karena hutang piutang itu tidak akan dipidana penjara ya. Dengar baik-baik nih. Kalau debt collector melaporkan Anda ke kantor polisi, contoh ya, Anda nggak usah takut. Siapa mau melaporkan secara apa Pak? Laporkan saja gitu dong. Nah, palingan Anda itu masuk hukum perdata. Secara singkatnya, dengar baik-baik. Ini secara singkat ya. Hukum perdata itu seperti ini teman-teman. Jika hakim menanyakan Anda seperti ini, yang terhormat saudara galbay, berapa Anda sanggup per bulan? Anda tinggal ngomong tuh, Pak Hakim, saya sanggupnya 100.000 sebulan, ketok palu, tek selesai ya, itu hukum perdata. Tapi sebenarnya hukum perdata itu ribet teman-teman, ribet. Cuman kita nggak usah takut ya, karena di dalam pasal 19 ayat 2 Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia menyatakan bahwa tidak seorang pun boleh dipidana penjara gara-gara hutang piutang, nggak ada ya. Jadi saya ingatkan sekali lagi, buat kalian yang masih punya hutang di pinjol, tenang ya, kamu nggak usah takut, jangan panik, jangan pusing, jangan stres. Fokus usaha, ibadah, dan berdoa. Dan saya yakin suatu saat nanti kamu bisa melunasi hutang-hutang kamu. Amin. Oke teman-teman, sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.